Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Iya. Ketika saya baca tulisan Anda, yaitu terkait mengenai penyidik yang salah menerapkan hukum, seperti apa itu? Terima kasih teman-teman media yang pada hari ini tanggal 20 April 2023 sebenarnya kita semua sudah suasana libur, tapi rekan-rekan media secara bersama-sama menyempatkan diri bertandang ke kami. Saya sampaikan terima kasih. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ceritanya begini. Ini antara pasangan suami istri bercerai. Nah, si suami selaku penggugat, si istri selaku tergugat. Si istri ini menyetorkan surat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima apapun yang menjadi putusan majelis hakim itu. Nah, kemudian akhirnya gugatan diputus kabul. Nah, harusnya ingkrah tanggal 19 Oktober. Tetapi kemudian tanggal 20 penggugat mengambil putusan, tanggal 21 Oktober menyetorkan ke Dinas Dukcapil. Kemudian terbitlah akte perceraian KK KTP. Begitu ceritanya. Tetapi yang namanya masyarakat penggugat ini kan tidak paham tentang hukum, sehingga tidak tahu kalau tergugat ini kemudian melakukan perlawanan atau perset terhadap putusan itu, putusan perstek itu. Nah, akhirnya terbit akte itu. Ketika diserahkan kepada tergugat, dia tidak terima, kemudian melaporkan penggugat, yaitu suaminya. Nah, jadi penyidik kencang. Kemudian per tanggal 13 Maret 2023 penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura. Artinya sudah melalui gelar perkara, kasus ini dari penyelidikan ditingkatkan ke. Nah, kemudian terlapor ini yang notabene adalah suaminya, awal April ini baru tahu kalau kasusnya melaju di Satreskrim Polres Karangasem. Nah, karena merasa ketakutan, tanggal 18 datanglah kepada saya di kantor advokat Bali Privasi untuk menunjuk penasihat hukum baru dengan mengganti penasihat hukum sebelumnya. Akhirnya keesokan harinya saya bertandang ke penyidik Satreskrim Polres Karangasem. Saya tanyakan pasal berapa yang nanti dituduhkan gitu. Dijawab pasal 266. Saya baca juga di SPDP pasal 266 ayat 1 KUHP, yaitu yang bunyinya barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka ketika dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian. Jadi oleh karena dilaporkan, kemudian akte KTP KK yang sudah diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Karangasem ditarik lagi per 13 Desember 2022. Ditarik. Itu tadinya sudah dipegang oleh penggugat atau terlapor dalam hal ini, tetapi belum digunakan, ditaruh karena masih proses perlawanan dari sang istri. Nah, jadi kesalahan terletak dalam proses penyidikan ini adalah kita harus membaca pasal itu secara utuh. Tidak boleh sepenggal-sepenggal, itu masalahnya.
Karena ketika pasal itu dibaca secara sepenggal-sepenggal menimbulkan pengertian yang berbeda. Itu pertama. Kedua, kita mesti memahami unsur-unsur penerapan pasal itu. Contoh, kalau dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, salah satu unsurnya adalah bahwa dokumen itu, akte itu, KTP itu, KK itu sudah digunakan oleh terlapor, kemudian timbulnya kerugian pada pelapor. Persoalannya di sini kan akte, KTP, dan KK itu belum pernah digunakan. Kalau belum pernah digunakan, bagaimana menimbulkan kerugian pada si korban? Itu persoalannya. Sehingga kami menilai bahwa unsur-unsur penerapan pasal 266 ayat 1 itu yaitu tidak terpenuhi. Unsur-unsurnya apa? Yaitu digunakan barang itu atau dokumen itu dan timbulnya kerugian. Itu masalahnya. Sepanjang itu belum terpenuhi, maka kasus ini tidak cukup bukti. Oleh karenanya penyidik harus menghentikan kasus itu. Begitu. Jadi gini, apa ketika Anda mendatangi Satreskrim Polres Karangasem, apa tanggapan penyidik? Saya sudah jelaskan, Bapak sudah tahu nggak unsur-unsur penerapan pasal ini? Kan harus ada dokumen itu, akte itu, KK dan KTP itu sudah harus digunakan. Contoh misalnya, si terlapor ini menjual sesuatu barang tidak bergerak yang harus ditandatangani oleh istrinya, tetapi karena menggunakan akte KTP KK palsu, sehingga istrinya tidak ikut tanda tangan, kan gitu, kemudian tidak mendapatkan bagian. Itu satu. Kemudian kedua, dengan akte palsu dia menganggap dirinya misalnya sudah cerai hidup, menggunakan KTP cerai hidup, sehingga dia nikah. Nah, itu sudah digunakan namanya, maka timbul kerugian. Saya tanya, dapatkah Bapak membuktikan bahwa dokumen itu sudah digunakan oleh klien kami, kemudian timbulnya kerugian pada si pelapor atau korban? Nggak bisa jawab. Begitu. Oke. Itu Terus, masalahnya. apakah benar Anda akan melaporkan kasus ini lebih lanjut ke bidang propam? Iya, kalau karena kami sudah surati, ya, kami sudah surati ini arsipnya kepada Bapak Kapolres Karangasem, ya. Kalau ternyata hal ini diabaikan, ada beberapa langkah. Ya tentu kami akan hadirkan ahli untuk menjelaskan tentang unsur-unsur penerapan pasal 266 ayat 1 KUHP. Kemudian kedua, pasti kami propamkan. Itu ya, karena pasti kami propamkan. Dasarnya adalah penyidik tidak bekerja secara profesional, prosedural, dan independen. Itu. Dan kita belum berpikir tentang pra-peradilan, ya. Kalau pra-peradilan kan karena ini belum ditetapkan tersangka, karena ini masih proses, dan kalau ini dibiarkan tinggal tunggu aja klien kami ditetapkan tersangka. Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian. Saya bilang gitu. Kalaupun mereka telah bercerai, yang putus itu hanya perkawinan mereka, tetapi terhadap anak-anak, mereka berdua itu punya hak untuk saling mengasuh, menghidupi, membesarkan, merawat, membiayai pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu saya bilang sama penyidik pada saat itu. Tetapi karena pelapor ini kencang, maka saya kaji kasusnya, sehingga saya temukan satu alat bukti bahwa dalam persidangan gugatan perceraian, terlapor ini yang notabene tadinya sebagai tergugat menggunakan surat palsu, yaitu surat pernyataan yang dia buat tidak akan menghadiri persidangan, menerima apapun yang menjadi putusan pengadilan. Kalau ternyata faktanya dia kemudian tidak hadir dan kemudian putus, tetapi dia menolak putusan pengadilan itu dengan cara melakukan perlawanan atau persep. Inilah apa yang dia lakukan dengan apa yang dia nyatakan dalam surat tidak sama. Oleh karena itu kuat dugaan WRK yang notabene adalah pelapor dalam kasus melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, kita laporkan di Polres Karangasem juga
atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 263 KUHP, menggunakan, membuat dan menggunakan surat palsu. Jadi kira-kira nanti ini sempurna perbuatannya ini, sehingga mereka silakan berdamai dan saling mencabut laporan. Demikian. Terima kasih teman-teman media.